Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 4 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Rumah kami menjadi rumah doa dan rumah pujian kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi, tanggal 4 September tahun 2023, judulnya Di Rumah Orang Benar. Ayat temanya terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 15. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Kita membuka pintu air kesengsaraan atau kegembiraan bagi diri kita sendiri. Jika kita membiarkan pikiran kita asyik dengan masalah dan hal-hal sepele di bumi, hati kita akan dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kesuraman, dan firasat buruk. Jika kita memusatkan perhatian kita pada hal-hal yang di atas, suara Yesus akan berbicara ke dalam hati kita. Persungutan akan berhenti dan pikiran yang menjengkelkan akan hilang dalam pujian kepada penebus kita. Mereka yang memikirkan belas kasihan Allah yang besar dan tidak lalai akan karunia-karunia-Nya yang lebih kecil akan mengenakan ikat pinggang kegembiraan dan membuat melodi dalam hati mereka bagi Tuhan. Dikutip dari buku Counsel to Parents, Teacher and Students, halaman 234. Biarlah ada nyanyian di rumah, lagu-lagu yang manis dan murni, dan akan ada lebih sedikit kata-kata celaan dan lebih banyak keceriaan, harapan, dan kegembiraan. Dikutip dari buku Education, halaman 168. Dalam arti tertentu, ayah adalah imam rumah tangga, meletakkan korban pagi dan petang di atas mezbah keluarga. Tetapi istri dan anak-anak harus bersatu dalam doa dan bergabung dalam nyanyian pujian. Di pagi hari sebelum dia meninggalkan
rumah untuk pekerjaannya sehari-hari, biarlah sang ayah mengumpulkan anak-anaknya di sekelilingnya dan bersujud di hadapan Allah, serahkan mereka pada pemeliharaan Bapa di surga. Ketika kekhawatiran hari ini telah berlalu, biarlah keluarga bersatu dalam mengucapkan doa syukur dan menyanyikan lagu pujian sebagai pengakuan atas pemeliharaan ilahi sepanjang hari. Dikutip dari buku The Ministry of Healing halaman 392. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 1 November tahun 1881 paragraf 13 berbunyi, ketika Martin Luther menerima berita yang mengecewakan, dia sering berkata, "Mari kita nyanyikan Mazmur 46. Mazmur ini dimulai dengan kata-kata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya." Karenanya, masih dalam paragraf yang sama dinasihatkan, yang berbunyi, daripada berkabung, menangis dan putus asa, ketika masalah berkumpul di sekitar kita seperti banjir dan mengancam untuk menguasai kita, jika kita tidak hanya berdoa memohon bantuan dari Tuhan, namun juga memuji Dia atas begitu banyak berkat yang tersisa, pujilah Dia bahwa Dia mampu membantu kita, perjalanan kita akan lebih menyenangkan baginya, dan kita akan lebih melihat keselamatannya. Itulah sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Radiant Religion halaman 249 paragraf 2. Mereka yang memikirkan belas kasihan Allah yang besar dan tidak lalai akan karunia-karunia-Nya yang lebih kecil, akan mengenakan ikat pinggang kegembiraan dan membuat melodi dalam hati mereka bagi Tuhan. Mereka yang selalu memikirkan belas kasihan Allah tidak punya waktu untuk mengeluh. Seperti Martin Luther, kita akan bernyanyi memuji Allah. Roh Nubuat lanjutkan dalam Review and Herald tanggal 1 November tahun 1881 paragraf 14 yang berkata, ketika kesulitan dan cobaan mengelilingi kita, hendaknya kita segera lari kepada Allah dan dengan penuh keyakinan mengharapkan pertolongan dari Dia yang perkasa untuk menyelamatkan dan kuat untuk melepaskan. Kita harus memohon berkat Allah jika kita mau menerimanya. Doa adalah suatu kewajiban dan kebutuhan. Tapi apakah kita tidak mengabaikan pujian? Bukankah kita harus lebih sering mengucap syukur kepada Sang Pemberi segala nikmat yang kita miliki? Kita perlu memupuk rasa syukur. Itu sebabnya di rumah-rumah orang benar bukan keluhan yang terdengar, tetapi sorak-sorai, pujian dan mazmur kepada Allah, sebab tangan kanan Bapa perkasa. Dialah sumber berkat dan pertolongan. Kita tidak cukup hanya berdoa, tapi perlu dibarengi dengan pujian dan syukur. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 249 paragraf 3 berbunyi, biarlah ada nyanyian di rumah, lagu-lagu yang manis dan murni, dan akan ada lebih sedikit kata-kata celaan dan lebih banyak keceriaan, harapan, dan kegembiraan. Kita harus sering merenungkan dan mengingat kemurahan Allah dan memuji serta mengagungkan nama-Nya yang kudus, bahkan ketika kita sedang melewati kesedihan dan penderitaan. Nah, kapankah kita berdoa dan bernyanyi? Dalam ibadah pagi dan petang tentunya, dalam setiap rumah tangga. Roh Nubuat berkata dalam Child's Guidance halaman 523 paragraf 5. Sore dan pagi hari, bergabunglah bersama anak-anak Anda dalam ibadah kepada Allah, membaca firman-Nya dan menyanyikan pujian-Nya.
Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Radiant Religion halaman 249 paragraf 4 yang berkata, di pagi hari sebelum dia meninggalkan rumah untuk pekerjaannya sehari-hari, biarlah sang ayah mengumpulkan anak-anaknya di sekelilingnya dan bersujud di hadapan Allah. Serahkan mereka pada pemeliharaan Bapa di sorga. Ketika kekhawatiran hari ini telah berlalu, biarlah keluarga bersatu dalam mengucapkan doa syukur dan menyanyikan lagu pujian sebagai pengakuan atas pemeliharaan ilahi sepanjang hari. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Rumah kita adalah rumah doa dan pujian, yaitu doa dan pujian kepada Allah Bapa dan Anaknya. Sebab segalanya Bapa sediakan bagi kita melalui dan di dalam Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, agar rumah kami menjadi rumah doa dan rumah pujian. Rumah kami bukan tempat mengeluh, tetapi tempat bersyukur kepada berkat kasih Allah yang begitu melimpah bagi kehidupan kami semua. Karenanya, biarlah masing-masing kami menyisihkan waktu, pagi dan petang, untuk berbakti, memuji muliakan nama Engkau ya Bapa di dalam anak-Mu, dan membawa anak-anak kami kepada Engkau, agar mereka belajar untuk bersyukur kepadamu. Dan karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, maka hidup kami menjadi bau-bauan harum di hadapan-Mu. Dan bila mana Engkau datang kedua kali Yesus, kami semua bersama keluarga layak menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.